Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis, tugas evolusi sistem ERP, bagian topik 7, delivery, mata kuliah, dasar ERP. Yang pertama startnya yaitu tim penjualan meminta barang kepada staf gudang, kemudian staf gudang menerima permintaan pesanan barang dari tim penjualan, kemudian staf gudang memberikan verifikasi ketersediaan barang. Di sini kemudian ada gateway yang memungkinkan salah satu aktivitas terjadi. Jika uh, barang tidak tersedia, maka staf gudang akan mengkonfirmasi kepada tim penjualan dan tim penjualan menerima konfirmasi barang tidak tersedia dan selesai. Jika barang tersedia, maka staf gudang akan mengkonfirmasi barang tersedia dan dilanjutkan dengan gateway yang memungkinkan dua proses terjadi. Kemudian tim penjualan menerima konfirmasi barang tersedia dari sebelumnya ini, konfirmasi barang tersedia dari staf gudang. Kemudian jika staf gudang sudah mengkonfirmasi barang tersedia, kemudian staf gudang melakukan penyiapan barang. Kemudian di sini setelah menyiapkan barang, staf gudang melakukan quality control. Setelah melakukan quality control terhadap barang, akan ada dua aktivitas, salah satu aktivitas yang akan terjadi. Jika barang itu cacat, maka akan dikembalikan ke pabrik. Tapi jika barang itu memenuhi standar, maka staf gudang akan melakukan pengiriman. Kemudian di sini ada dua aktivitas yang terjadi. Yang pertama, selama melakukan pengemasan, maka staf gudang membuatkan invoice dan resi dan packing list. Setelah melakukan pengemasan, kemudian staf logistik mengambil barang dan invoice dari staf gudang, kemudian staf logistik membuat jadwal pengiriman dan barang dikirimkan sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian di sini ada dua aktivitas. Yang pertama, marketing dan gudang itu dapat memantau pengiriman barang di jalan. Kedua, jika terjadi kendala, maka staf logistik diharapkan dapat melakukan penanganan darurat. Dan di sini ada aktivitas menerima barang dari tim penjualan ya, menerima barang yang sudah dikirim dan melakukan konfirmasi. Kemudian di sini ada dua aktivitas. Jika barangnya tersebut tidak sesuai, maka akan dikirim kembali kepada tim logistik. Kemudian tim logistik mengambil barang yang tidak sesuai tersebut dan mengembalikan ke gudang, staf gudang. Kemudian staf gudang menerima barang dan end. Dan kejadian yang kedua, jika barang sesuai maka barang tersebut dapat dijual dan selesai. Di dalam diagram aktivitas ini sudah terdapat requirement, konten, dan skenario. Saya jelaskan salah satunya, salah satu contohnya, yaitu requirement menerima permintaan barang. Eh, Tim penjualan dapat mengajukan permintaan barang melalui sistem dan permintaan harus mencantumkan informasi seperti nama barang, jumlah, dan urgensi. Dan ada verifikasi ketersediaan barang.
Sistem harus mengecek ketersediaan stok di gudang. Jika stok mencukupi, barang dapat langsung diproses oleh staf gudang. Jika stok tidak mencukupi, sistem harus memberikan notifikasi untuk pengadaan kepada staf pabrik. Kemudian ada persetujuan dan validasi permintaan. Permintaan harus melalui persetujuan manajer atau bagian terkait. Kemudian sistem harus mendukung proses validasi terhadap jumlah dan kebutuhan barang. Dan ada pencatatan dan pelacakan permintaan. Setiap permintaan harus dicatat dalam database dengan statusnya, diproses, ditolak, selesai, dan lain-lain. Dan tim penjualan harus bisa melacak status permintaan barang mereka. Dan ada notifikasi dan laporan. Sistem harus mengirim notifikasi ke pihak terkait saat ada permintaan baru, perubahan status atau stok habis. Terdapat laporan berkala mengenai permintaan barang, stok gudang, dan pemrosesan. Kemudian ada constraint atau tantangan, bisa disebut dengan tantangan. Yang pertama ada batasan akses, yang hanya tim penjualan yang dapat mengajukan permintaan barang. Hanya manajer dan hanya manajer atau bagian terkait yang dapat menyetujui permintaan. Dan ada batasan waktu pemrosesan. Permintaan harus diproses dalam waktu tertentu sesuai tingkat urgensi. Jika melebihi batas waktu, sistem akan mengirimkan pengingat otomatis. Kemudian ada integrasi dengan sistem lain. Sistem harus terhubung dengan sistem inventaris atau ERP perusahaan untuk sinkronisasi data stok. Kemudian ada keterbatasan stok. Jika terjadi keterbatasan stok, maka permintaan barang hanya dapat dipenuhi jika stok tersedia. Jika stok tidak mencukupi, sistem harus mengatur prioritas pemenuhan. Kemudian di sini ada skenario. Skenario yang pertama ada permintaan barang berhasil diproses. Nah, itu ada 6 poin. Yang pertama ada tim penjualan mengajukan permintaan barang melalui sistem, dan sistem memeriksa ketersediaan barang. Kemudian jika stok tersedia, permintaan dikirim ke manajer untuk melakukan persetujuan. Kemudian manajer dapat menyetujui permintaan dan barang disiapkan dan dikirimkan ke tim penjualan. Kemudian status permintaan diperbarui menjadi selesai. Dan ada skenario permintaan barang ditolak karena stok tidak tersedia. Yang pertama, tim penjualan mengajukan permintaan barang. Kemudian sistem memeriksa stok dan menemukan bahwa barang tidak tersedia. Kemudian sistem memberi notifikasi kepada tim penjualan bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi. Dan terakhir, status permintaan diperbarui menjadi ditolak atau stok habis. Kemudian skenario ketiga ada permintaan barang dibatalkan oleh tim penjualan. Yang pertama, tim penjualan mengajukan permintaan barang. Kemudian sebelum disetujui, tim penjualan membatalkan permintaan karena perubahan kebutuhan. Yang ketiga, kemudian ada status permintaan diperbarui menjadi dibatalkan. Kemudian ada skenario permintaan barang dalam proses pengadaan. Yang pertama, tim penjualan dapat mengajukan permintaan barang, kemudian stok tidak mencukupi, sehingga sistem mengajukan permintaan pengadaan ke pemasok atau ke pabrik. Kemudian setelah barang tersedia, sistem dapat memproses permintaan tim penjualan. Kemudian barang akan dikirim ke tim penjualan dan status permintaan akan diperbarui menjadi selesai. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.